Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kembali saya akan membacakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Rohman dan juga temannya yang biasa dipanggil Konde ketika mendaki ke sebuah gunung di daerah Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah bernama Gunung Jobolarangan. Gunung yang berada di sebelah selatan Gunung Lawu dan masuk dalam jajaran Gunung Api Purba. Pegunungan Lawu Selatan ini memang jarang sekali didaki oleh para pendaki. Rohman dan juga Konde mengalami sebuah kejadian yang tidak masuk akal, di mana mereka diajak ke sebuah tempat atau puncak lebih tepatnya yang tidak pernah ada di dunia ini. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Namaku Rohman. Saat itu, aku sedang menikmati statusku sebagai pengangguran. Rutinitasku sehari-hari tidak jauh-jauh dari sofa dan layar televisi. Aku merasa cukup nyaman dengan zona nyamanku ini. Sampai suatu sore, datanglah seorang teman lama yang sudah lama tak kutemui. Assalamualaikum. Terdengar suara yang tak asing mengagetkanku yang sedang menonton TV. Itu ternyata suara Iman, teman SMA-ku yang akrab dipanggil Konde. Badannya besar, perawakannya kokoh, dan selalu punya energi yang berlebih. Dia memang tipikal orang yang tidak bisa diam. Aku segera bangkit dari sofa tempat film seri favoritku sedang diputar, membuka pintu. Konde sudah berdiri di sana dengan senyum lebar khasnya. Rambutnya gondrong agak berantakan, dan dari sorot matanya, aku tahu dia sedang bersemangat atau mungkin sedang bosan. Loh, Konde, masih hidup deh? Masih hidup, dikira aku jenat apa? Sudah lama sekali kami tak bertemu. Konde hanya tertawa renyah. Kamu ini Man, masih betah aja jadi penunggu rumah. Udah berapa kali ganti spray karena jamuran ah? Dia memang selalu punya cara untuk meledekku. Aku hanya tersenyum tipis. Ada apa nih? Tumben mampir. Biasanya kalau nggak ada maunya nggak bakal nih kesini. Aku mengajaknya masuk dan mulai menyeduh kopi instan untuknya. Konde memang penikmat kopi pahit sejati. Ya, walaupun sebatas kapal api. Konde menghela nafas panjang, senyumnya meluntur, berganti ekspresi suntuk. Ah, gimana Man? Orang proyek homestay tempat aku kerja berhenti. Pemiliknya itu tiba-tiba minta perubahan total rencana anggarannya. Jadi belum jelas kapan mulai lagi. Dia mengacak rambutnya dengan frustasi. Sumpah ini suntuk banget di rumah, kayak orang gila, nggak ada kerjaan. Aku menyeruput kopiku. Elah, baru gitu aja udah ngeluh. Nih, aku aja tahun-tahunan di titik suntuk yang nggak kunjung selesai biasa aja. Tak bilangin, menganggur itu ada seninya. Harus dinikmati biar nggak suntuk. Konde menatapku lekat. Seni dari mananya? Badanku ini udah pegel-pegel semua nih, gara-gara rebahan terus. Makanya aku kesini karena ada ide. Matanya kembali berbinar, senyumnya mengembang. Gimana kalau kita naik gunung aja? Biar pikiran kita seger lagi. Lawu, mau nggak? Aku hampir tersedak kopi. Lawu, gunung dengan ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut itu. Si Konde emang nekat. Lawu, kamu itu mau membunuhku deh. Fisikku ini udah kayak roti basi deh. Naik tangga di rumah aja udah ngos-ngosan, apalagi Lawu. Gak mau aku. Tolakku tegas. Pengalaman naik gunung terakhirku hanyalah saat masa orientasi siswa sekolah ketika SMA. Itu pun aku pingsan karena dehidrasi. Konde mencibir. Cemen banget sih, makanya gerak. Tunggu. Kalau Lawu nggak mau, gimana kalau geser sedikit ke selatannya? Ada gunung namanya Gunung Jobolarangan. Aku mengernyitkan dahi. Jobo apa? Belum pernah denger aku. Jobolarangan Man.
Ketinggiannya itu nggak setinggi Lawu ya, paling 2300-an meter lah. Jadi kalau dibandingin dengan Lawu ya lumayan landai lah. Jelas Konde penuh semangat. Pikiranmu pasti akan segar man, dijamin. 2300 meter. Itu sih emang jauh lebih rendah dari Lawu. Kayaknya cocok nih, lumayan landai ya, gumamku dalam hati. Setidaknya terdengar lebih mungkin untukku daripada Lawu yang legendaris itu. Tapi ada satu kendala utama. Ongkosnya gimana, Ndi? Tanyaku. Ini poin penting bagi seorang pengangguran sepertiku. Konde menepuk dadanya bangga. Santai aja. Naik motor aja biar murah. Urusan logistik ditanggung oleh Konde yang tampan ini. Kamu hanya perlu bawa jaket dan baju ganti. Gimana? Berangkat nggak? Tawaran Konde memang sulit ditolak. Pengeluaran 0 rupiah, tapi bisa mendapatkan pengalaman baru. Ditambah lagi, Konde ini tipikal teman yang kalau sudah punya ide, akan terus membujuk sampai idenya terwujud. Daripada dia terus-terusan di rumahku, lebih baik aku menyetujuinya. Ya lumayan lah, ngurang beban pikiran orang tua. Aku menghela nafas, akhirnya menyerah. Ya berangkat, tapi izin dulu ya. Nah gitu dong, kan keren tuh. Nanti bisa cerita-cerita kamu. Kamu di sana ngeliat apa aja. Pasti ibumu bangga. Serunya dengan berlebihan. Bangga apaan, orang cuma naik gunung. Setelah izin ke orang tua yang untungnya gak terlalu banyak protes, mungkin karena capek kali ya ngeliat aku yang rebahan terus, aku pun mempersiapkan barang seadanya. Sebuah jaket tebal, 2 pasang baju ganti, dan tentu saja power bank untuk ponselku. Singkat cerita, hari Selasa pagi suasananya masih remang-remang subuh. Tapi Konde sudah muncul di depan rumahku dengan sebuah tas keril besar yang penuh dan menjulang di punggungnya. Motornya Honda tua berwarna merah, terparkir rapi di samping rumah. Dia juga membawa sebuah tas keril berukuran sedang yang sepertinya kosong. Ayo man, siap-siap berangkat, seru Konde matanya berbinar. Berangkat gimana, orang juga baru bangun tidur, gumamku sambil menguap lebar. Kami membongkar isi tas keril Konde di teras. Benar saja, dia membawa berbagai peralatan lengkap. Ada tenda, sleeping bag, matras, kompor portable, nesting, logistik makanan instan, dan air mineral berliter-liter. Seperti mau ekspedisi seminggu. Ya ampun deh, mau naik gunung apa mau pindahan ini, banyak banget. Ledeku melihat tumpukan barang. Konde menunjuk tas keril kosong di sampingnya. Makanya kepenuhan, nih buat kamu. Kita bagi rata bebannya, biar adil. Setelah proses pembagian barang yang lumayan memakan waktu dan melibatkan tawar-menawar sengit ala pasar, karena Konde selalu ingin aku membawa lebih banyak, akhirnya semua barang masuk ke tas keril. Tas-tas itu terasa berat di punggungku, membuatku mengeluh dalam hati. Janjinya hanya membawa jaket dan baju. Dasar Konde. Jam 9 pagi, di bawah terik matahari yang mulai menghangatkan, kami akhirnya berangkat dengan motor ke sebuah base camp yang katanya ada di salah satu desa di kaki gunung Jobolarangan. Motor Konde melaju cukup kencang, membelah jalan desa yang mulus. Aku duduk di belakang, merasakan tas keril yang bergelayutan di punggungku. Perjalanan yang awalnya terasa menyenangkan dengan pemandangan sawah dan perbukitan hijau, perlahan berubah menjadi membosankan. Angin lumayan kencang, membuat jaketku terus-menerus kupegangi agar tidak terbang. Kami tiba di tujuan sekitar jam setengah 11 pagi. Sebuah bangunan sederhana yang seharusnya menjadi base camp, tapi sepi. Tidak ada penjaga, tidak ada orang lain. Hanya ada beberapa sepeda motor yang terparkir. Tapi nggak sebanyak yang kuduga jika ini adalah base camp populer. Londe, kok sepi? Penjaganya kemana ini? Tanyaku sedikit heran. Konde turun dari motor melepas helmnya. Santai aja man, aku itu udah sering kesini, kenal kok sama penjaganya. Kali aja lagi ke warung kali, atau kemana? Ayolah kita lanjut aja. Lanjut jalan? Maksudmu? Aku menunjuk ke arah jalan setapak yang tampak semakin menanjak. Ya lanjut naik motor lagi lah, kata Konde dengan santainya kembali menaiki motor. Aku terkesiap.
naik motor lagi. Lah, ini gunung kok pakai ojek gitu? Konde tersenyum. Makanya kamu itu ketinggalan informasi. Di sini itu bisa sampai pos 1 pakai motor, man. Nanti baru di sana parkir. Soalnya emang udah disediakan tempat. Ada toiletnya lagi. Lumayan menghemat tenaga buat jalan. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Konde memang punya cara sendiri untuk memudahkan segalanya. Kami kembali melaju menyusuri jalanan cor yang semakin sempit dan menanjak, diapit pepohonan rimbun. Motor Konde batuk-batuk menahan beban kami berdua, ditambah 2 keril raksasa di punggung kami. Sesekali ban belakangnya selip karena pasir. Benar saja, beberapa menit kemudian kami tiba di sebuah area terbuka yang cukup luas. Ada papan kecil bertuliskan pos 1 Gunung Jobo Larangan, area parkir. Tempat itu emang sepi, hanya ada motor Konde yang kami naiki. Bahkan tidak ada motor lain, apalagi orang. Toiletnya juga terlihat agak kumuh, tapi setidaknya adalah. Cuaca cerah, langit biru membentang luas. Jam menunjukkan pukul 11:30 siang. Konde terlihat bersemangat, melepas tas kerilnya dan meletakkannya di tanah. Nah, dari sini baru jalan kaki, man. Ayolah, kita langsung naik aja. Kataku sih 2 jam jalan kalau nggak banyak istirahat. Jadi kemungkinan nggak sampai sore lah sampai puncaknya. Aku menatap jam di pergelangan tanganku, lalu beralih ke puncak gunung yang samar-samar terlihat di kejauhan. 2 jam? Oke, pikirku. Setidaknya nggak sampai kemalaman di gunung. Kami pun membagi ulang barang yang sedikit bergeser posisinya, mengencangkan tarik keril, dan memulai pendakian. Langkah pertama terasa berat, tas keril di punggungku seperti batu raksasa. Keringat langsung membanjiri dahi. Konde di depanku berjalan santai seolah tak membawa beban sama sekali. Perjalanan seperti yang sudah kita diskusikan tadi medannya. Awalnya melewati jalan setapak berbatu yang kadang sedikit menanjak. Setelah itu, kami memasuki area perkebunan warga, lalu hutan yang mulai rapat. Jalurnya cukup jelas di awal, tapi aku sering meminta berhenti karena nafas sesak dan beban tas berat. Deh, bentar lah. Nafasku udah kayak ikan paus di darat ini. Seruku terengah-engah. Konde menoleh ke belakang, senyumnya melebar. Alaman, baru juga 1/4 jam, lemah banget sih. Tapi dia tetap berhenti, memberiku waktu untuk mengatur nafas. Kami sering beristirahat, bisa 15 menit baru lanjut jalan. Setiap kali istirahat, Konde selalu punya stok candaan atau ledekan tentang fisikku yang ringkih. Man, keberatan kodam kamu, jalannya kayak berat banget. Sialan, kodam apaan? Isi paru-paruku nih tinggal separuh. Meski lelah, tawa kecil selalu mengisi jeda istirahat kami. Kebersamaan Konde memang selalu bisa mencairkan suasana, bahkan di tengah pendakian yang melelahkan. Dia menceritakan lagi tentang proyeknya yang mandek, keluhan-keluhannya tentang RAB yang tak masuk akal, dan obrolan nostalgia SMA. Namun, sekitar pukul 1 siang, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya cerah biru, kini perlahan mendung. Udara jadi lebih adem, tetapi kemudian kabut mulai datang, tipis-tipis di awal, lalu perlahan menebal. Yah deh, kok mendung sih? Kabut lagi, keluhku. Makanya man, cepet jalannya. Ini gara-gara kamu sih, kebanyakan istirahat. Konde menyalahkanku. Santai aja tapi man, kabut biasa ini mah, namanya juga di gunung. Tetapi perasaan tidak enak mulai merayapi benakku. Jalurnya kan tahu sendiri ya, masih rapat karena jarang dilalui. Dan di sini itu banyak percabangan jalan yang hanya ditandai dengan pita berwarna usang. Dengan kabut yang mulai tebal, pita-pita itu jadi semakin sulit terlihat. Waktu terus berjalan, kami terus melangkah, menembus hutan yang semakin rapat dan diselimuti kabut. Aku semakin sering meminta istirahat. Konde pun sesekali ikut berhenti. Mungkin karena sadar aku sudah di ambang batas. Jam 3 sore, kami ternyata belum sampai di puncak. Perasaan tidak enak yang tadinya hanya merayapi, kini mulai mencengkram kuat. Nah, ini dia.
Perasaan gak enak mulai datang ketika masuk hutan. Jalur yang seharusnya kami hafal dari video yang kami tonton lebih dulu kini gak begitu kelihatan, ditambah kabut tebal. Kami jadi harus meraba-raba dulu mana jalur yang benar. Bahkan untuk Konde yang katanya sering kesini, dia mulai terlihat ragu-ragu. Kepalanya celingukan, matanya menyipit mencoba menembus kabut. "Mana sih, De? Kok sepertinya kita putar-putar aja ini?" tanyaku dengan nada suara yang mulai ada ketegangan. "Sabar, Man, ini mungkin tertutup semak," jawab Konde, tetapi suaranya gak seyakin biasanya. Di hutan itu, aku merasakan sendiri tentang cerita-cerita orang naik gunung yang diputar-putar gak sampai-sampai. Dan emang benar, gak sampai-sampai. Kami gak keluar-keluar dari hutan. Kami merasa sudah berjalan sangat lama, melewati pepohonan yang terasa familiar, tetapi tidak juga menemukan tanda-tanda jalur yang mengarah ke puncak. Konde masih berusaha positif. "Kamu tenang aja, Man. Ini tuh kalau umumnya pendaki merasa diputar-putar itu karena masuk jalur hewan yang emang umumnya hanya berputar-putar aja. Dan kemungkinan kita nggak sengaja masuk jalur hewan akibat kabut." Aku ingin percaya pada penjelasan logisnya, tetapi perutku terasa mual. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang semakin pendek. Hutan terasa dingin dan lembab. Suara-suara alam seakan membisu, hanya menyisakan nafas terengah-engah kami dan suara gesekan daun yang tertiup angin. Kami terus berjalan. Aku di belakang Konde mengandalkan punggung besarnya sebagai penunjuk arah. Tiba-tiba Konde yang di depan berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. "Kenapa, De?" tanyaku dari belakangnya, persis di dekat punggungnya. Konde terdiam saja, wajahnya tegang, matanya terpaku lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Rasa merinding langsung menjalar di punggungku. Aku mengintip ke depan, melewati bahu Konde. Di depan sana, di antara kabut tebal, seperti ada sosok orang yang berdiri, tapi hanya terlihat siluetnya saja karena memang kabutnya tebal sekali. Tingginya seukuran manusia dewasa, berdiri tegak tak bergerak. Secara refleks, aku berjalan melewati Konde menuju ke arah siluet itu. Niatku ingin bertanya, apakah ini memang jalur yang benar? Pikiran logisku masih mendominasi saat itu. Mungkin itu pendaki lain yang sedang beristirahat. Ketika sudah maju di depan Konde, dia sempat menahan aku dengan menarik bajuku. Cengkramannya kuat tapi tidak kasar. Aku menoleh ke Konde. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. "Gak usah berpikir yang negatif, deh. Berpikir pakai logika," kataku mencoba menenangkan diriku sendiri dan juga dia. Konde perlahan melepas pegangannya. Tatapannya masih kosong ke depan. Aku melangkah lebih dekat ke arah siluet itu. Hanya beberapa langkah lagi, kabut bergeser sedikit memperjelas pandanganku. Aku memanggilnya. "Mas? Mas? Permisi, Mas. Apa ini jalur yang benar ke Jobo Larangan?" Sosok di tengah kabut itu perlahan menoleh. Jantungku langsung berdebar. Darahku seolah membeku. Mulutku terkunci. Sosoknya itu gak ada mukanya. Wajahnya polos, gak ada hidung, gak ada mulut, gak ada mata. Permukaan wajahnya rata. Aku gak sempat memperhatikan pakaiannya. Pokoknya dia gak memakai setelan pendaki. Dan wajahnya itu yang paling aku ingat. Polos, rata, gak ada fiturnya. Tanpa sadar aku langsung mundur teratur. Langkahku terhuyung. "Deh, Konde, balik deh, balik." Suaraku bergetar hebat. Konde yang melihat reaksiku seolah tersadar dari keterdiamannya. Wajahnya semakin pucat. Kami pun buru-buru jalan balik arah. Langkah kami bergegas, nyaris berlari menembus kabut. Adrenalin memompa kuat di seluruh tubuhku. Aku tidak tahu dari mana datangnya tenaga itu. Kami terus berlari dengan nafas terengah-engah. Jantung berdebar seperti genderang perang. Kabut masih sangat tebal, membuat kami harus meraba-raba jalur di antara pepohonan. Sampai di sebuah pertigaan jalan lagi, jalanannya itu kelihatan sama. Tidak ada petunjuk yang jelas. Semuanya nampak identik dalam balutan kabut putih yang tebal. "Mana, deh? Mau kemana kita?"
Seru panik. Konde langsung mengambil jalur yang ke kanan dengan buru-buru, seolah dia tahu kemana harus pergi, atau mungkin hanya ingin lari sejauh mungkin dari sosok tak berwajah itu. Dan di sana, di jalur yang dia pilih, ada sosok itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Konde yang paling depan bisa melihat jelas penampakannya. Dia langsung terkesiap melompat mundur. Astagfirullah man, si wajah rata lagi. Dan kata Konde, orang itu nggak pakai kulit. Maksudnya orangnya itu kayak dikuliti. Teriakannya terdengar nyaring dan panik. Aku sempat melirik sekilas. Dan ya Allah, Konde emang benar. Sosok itu tampak seperti siluet tubuh manusia tanpa lapisan kulit. Otot-ototnya terlihat samar dengan warna merah gelap yang mengerikan. Wajahnya tetap polos dan rata. Konde refleks membalikkan badan. Kami lari balik lagi tanpa pikir panjang menembus kabut dan rasa takut yang melumpuhkan. Kami bertemu pertigaan yang sama lagi. Bingung, panik, dan sudah sore. Gelap karena kabut yang tak kunjung menipis. Setelah kami berputar-putar gak jelas entah sampai mana, tiba-tiba kami menemukan tanah datar seperti area camping. Tetapi gak ada namanya, gak ada plang, gak ada tanda-tanda bahwa ini adalah pos 3 Bandulan yang seharusnya kami temukan. Konde terlihat sangat bingung. Ini bukan area camp yang seharusnya man, gumamnya. Suaranya pelan dan putus asa. Aku gak tahu posisi kita di mana. Seharusnya kalau jalur Jobo Larangan emang ada area camp, tapi bukan di sini. Kabut juga tak kunjung hilang, malah semakin tebal seiring senja yang merayap. Daripada lanjut jalan malah bisa tambah nyasar dan bertemu lagi dengan sosok mengerikan itu, Konde mengambil keputusan. Ya udahlah man, kita bikin tenda di sini aja. Tanpa banyak bicara, kami berdua langsung mengambil tenda di tas Konde dan bekerja sama membangun tenda. Tangan kami gemetar, pikiran kami kalut, tetapi kami berusaha fokus. Malam akan segera tiba. Setelah tenda berdiri, tas-tas kami masukkan ke dalamnya, dan kami berdua langsung ikut masuk tenda. Rasanya capek sekali, fisik dan mental terkuras habis. Dan habis itu gak tahu dari kapan, aku tertidur pulas di dalam tenda. Kelelahan akibat muter-muter gak jelas di dalam hutan benar-benar membuat seluruh badanku remuk redam. Aku terlelap begitu dalam, sampai akhirnya terdengar suara Konde yang membangunkan dengan sigap. Man, bangun, gak ilo maghrib-maghrib tidur. Suara Konde terdengar lebih serius dari biasanya. Gak ada nada bercanda sama sekali. Aku langsung tersentak bangun. Kelopak mataku terasa berat. Tubuhku rasanya remuk semua. Setiap sendi protes karena kelelahan yang ekstrim. Begitu tersadar sepenuhnya, aku merasakan dingin yang menusuk dari luar tenda. Capek banget aku deh, gumamku serak mencoba menggerakkan badan yang terasa kaku. Ya tahu, tapi yo jangan tidur maghrib. Ayo keluar dulu, sumpek di tenda terus, ajak Konde. Aku mengikutinya keluar. Begitu kepala keluar dari resleting tenda, mataku langsung disuguhi pemandangan yang sama. Kabut tebal yang seolah tak berjarak. Udara dingin langsung memeluk tubuhku. Konde sudah berdiri di depan tenda kami, memandang ke arah tumpukan ranting kering. Tadi waktu kamu tidur, aku udah kumpulkan tuh ranting-ranting kering, kata Konde menunjuk tumpukan kayu kecil. Lumayan buat bikin api unggun. Selain menghangatkan badan, juga buat ngusir hewan liar. Aku mengangguk setuju. Api unggun memang ide bagus. Rasanya tubuhku butuh kehangatan yang segera. Kami berdua lalu bekerja sama membuat api unggun di depan tenda. Konde yang memang lebih cekatan dalam urusan perkemahan segera menyalakan api dengan korek api yang dibungkus rapat. Tidak lama api kecil mulai menari, perlahan membesar, memberikan kehangatan yang sangat kami butuhkan di tengah dinginnya kabut. Setelah api unggun menyala stabil, Konde mengambil kompor dan nesting dari tasnya. Sini man, kita masak air buat kopi, sekalian mie instan, udah keroncongan di perutku dari tadi, ajaknya. Aku membantunya menata kompor kecil di atas tanah datar di samping api. Sambil menunggu air mendidih dan mie instan matang, kami duduk bersila di dekat api, membiarkan panasnya meresap ke dalam tubuh. Kabut masih setia, tebal dan pekat.
menelan segala bentuk di luar lingkaran cahaya api unggun kami. "Man," Konde memulai berbicara, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. "Tadi pas aku cari ranting, ada kejadian aneh. Aku menoleh, alisku terangkat." "Aneh gimana?" "Aku tadi merasa di belakangku itu kayak ada orang jalan. Bunyi langkahnya jelas banget. Kresek, kresek, kayak orang yang nginjak daun kering. Tapi pas aku noleh, gak ada siapa-siapa." Konde menjelaskan, matanya menerawang ke dalam kabut. "Kejadian itu berkali-kali, Man, sampai aku takut sendiri. Tak panggil-panggil kan, siapa itu? Tapi gak ada jawaban. Setelahnya, aku cepat-cepat aja kumpulin ranting, takut ketemu dengan yang enggak." Jantungku sempat berdesir mendengar ceritanya. Jadi bukan hanya aku yang merasakan keganjilan di hutan ini. Kejadian tadi dengan sosok tanpa wajah itu kembali terlintas di benakku, membuat bulu kuduku berdiri. Kami pun sama-sama mencoba menenangkan diri dalam kehangatan api dan aroma kopi yang mulai tercium. Tidak lama kemudian, mie instan kami matang. Aroma gurihnya langsung menyeruak di udara dingin, terasa seperti surga. Kami makan dalam diam, sesekali menyeruput kopi panas. Kehangatan dari makanan dan minuman itu sedikit meredakan ketegangan di antara kami. Ketika kami selesai makan dan sedang menikmati sisa kopi panas, dari arah salah satu jalan, karena di area tempat kami mendirikan tenda ini memang ada banyak sekali cabang jalan setapak yang samar. Tiba-tiba muncul dari kabut pekat seorang pendaki sendirian. Langkahnya tenang, seolah tidak terpengaruh oleh tebalnya kabut. Penampilannya umum saja seperti pendaki lainnya. Pakai jaket gunung, celana outdoor, tas keril yang gak terlalu gede. Gak ada yang aneh lah. "Mampir, Mas, ada kopi sama mie nih." Konde langsung menyapa dengan ramah, ya kayak biasanya. Pendaki itu menoleh ke arah kami. Wajahnya ramah, senyum tipis terukir di bibirnya. Dia mengangguk dan perlahan mendekat. "Wah, makasih banyak, Mas. Kebetulan banget," katanya dengan suara yang terdengar tenang. Dia pun setuju dan duduk bergabung dengan kami di depan api unggun. Konde menawarinya kopi panas dan dia menerimanya dengan senang hati. "Makasih, Mas, saya selamat," katanya memperkenalkan diri, mengulurkan tangan. Aku dan Konde pun memperkenalkan nama masing-masing. "Rohman, Mas, ini Konde." "Loh, Konde siapa sampai gunung?" katanya sambil bercanda, dan kami semua tertawa bersama. Kami pun berbasa-basi seperti umumnya bertemu pendaki lain di gunung, menanyakan dari mana, mau kemana, sudah berapa hari di gunung. Selamat bilang dia dari daerah Banyumas, sedang solo hiking. "Mas Slamet, maaf nih, kami tadi agak tersesat. Ini kami kira jalur ke puncak Jobolarangan. Apa benar ini jalurnya?" tanyaku memberanikan diri. Slamet tersenyum tipis. "Oh, Jobolarangan. Waduh, kalian salah ambil arah, Mas. Kalau dari sini, ini jalur ke puncak Tejo Nyono," jelasnya. Konde mengernyitkan dahi. "Tejo Nyono? Wah, aku kok baru dengar nama puncaknya, Mas. Di Jobolarangan, setauku itu cuma ada puncak Jobolarangan dan puncak Jokolangan aja," kata Konde sedikit bingung. Slamet hanya tersenyum maklum. "Emang gak terlalu terkenal, Mas. Jalurnya juga gak umum." Dia melihat jam tangannya. Tadinya saya mau lanjut jalan, tapi karena kalian udah sampai sini dan kayaknya tersesat, gimana kalau besok pagi saya antar ke puncak Tejo Nyono? Soalnya jalur ke sana itu lumayan rumit kalau nggak tahu. Nanti setelah dari puncak Tejo Nyono, saya akan tunjukkan jalur yang tembus ke puncak Jobolarangan. Lumayan kan kalian bisa tahu? Ini tawaran yang menarik. Kami yang sedang kebingungan ini seperti mendapat durian runtuh. "Wah, boleh banget, Mas. Tapi kami maunya berangkat besok pagi aja, udah malam soalnya," kataku. Slamet mengangguk setuju. "Iyalah, gak masalah. Besok pagi kita berangkat." Kami pun melanjutkan obrolan santai, berbagi pengalaman mendaki. Aku yang sejak tadi menahan diri, akhirnya memutuskan untuk menceritakan pengalaman tadi siang.
Aku menceritakan tentang kabut tebal yang membuat kami berputar-putar, dan tentang melihat manusia tanpa wajah dan tanpa kulit di tengah jalur. Konde juga ikut menambahkan, menguatkan ceritaku. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kengerian. Slamet mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ketika aku selesai bercerita, dia menghela nafas panjang. Kalau soal manusia tanpa wajah dan kulit, Slamet memulai. Suaranya tenang namun mengandung bobot. Saya pernah dengar cerita yang mirip. Bukan di gunung ini persis, tapi ada kaitannya dengan ilmu-ilmu lama. Dulu katanya nih ya, ada wayang yang terbuat dari kulit manusia, Mas. Bukan sembarang kulit, tapi kulit orang-orang pilihan. Wayang itu katanya sangat spesial, digunakan dalam ritual-ritual kuno. Salah satunya untuk melawan Batara Kala atau mengusir balak besar. Mendengar cerita tentang wayang dari kulit manusia, aku dan Konde langsung merinding. Lah, bagaimana mungkin? Membayangkannya aja udah membuat perutku mual. Slamet melanjutkan, dulu juga di atas puncak dalang sini pernah ada kejadian aneh. Ada orang mendalang sendirian di sana. Di tengah hutan gak ada yang nonton, gak ada gamelannya. Katanya itu sebagai sarana pengusiran balak atau penolak balak bagi masyarakat di bawah sana. Nah, mungkin aja sosok yang kalian lihat itu adalah bagian dari ritual-ritual seperti itu, atau orang-orang yang kulitnya diambil untuk wayang, Mas. Cerita Slamet membuat bulu kuduku semakin berdiri. Wayang kulit manusia, pendalang di puncak gunung, semua terdengar sangat jauh dari logika. Namun di tengah hutan berkabut seperti ini, segalanya terasa mungkin. Aku dan Konde hanya bisa saling pandang, mencoba mencerna cerita-cerita itu. Api unggun kami seolah meredup, tak lagi mampu menghalau rasa dingin yang bukan berasal dari suhu. Waktu terus berlalu, rasa kantuk mulai menyerang setelah cerita-cerita itu. Konde menguap lebar. Udah malam nih, Mas, kita masuk tenda dulu ya, mata udah 5 watt. Slamet mengangguk. Silakan, Mas, saya juga mau istirahat. Loh, Mas Slamet tidur di mana? Tanyaku. Saya sih tidur di luar aja, Mas, pakai sarung, jawab Slamet santai. Aku dan Konde saling pandang lagi, terheran-heran. Di tengah dingin yang kabut begini, hanya bersarung. Mentalnya emang baja. Kami mengucapkan selamat malam lalu masuk ke dalam tenda. Sementara Slamet terlihat mempersiapkan tempat tidurnya di luar, dekat api unggun yang mulai meredup. Aku tak bisa membayangkan bagaimana dinginnya tidur hanya bersarung di tengah kabut gunung. Singkatnya, malam berlalu dan berganti pagi. Kami terbangun sekitar jam 6 pagi. Tetapi suasana di luar tenda masih saja berkabut tebal. Tidak ada sinar matahari yang menembus. Seolah kami berada di dalam awan. Udara sangat dingin, membuatku enggan keluar dari sleeping bag. Setelah mengumpulkan niat, kami berdua membereskan tenda, menggulung sleeping bag, melipat matras, dan memasukkan semua peralatan ke dalam carrier. Prosesnya cukup cepat, karena kami ingin segera bergerak. Setelah sarapan sederhana beberapa roti dan air mineral, kami pun siap. Slamet sudah menunggu di luar tenda. Dia terlihat segar, seolah tak terpengaruh oleh dinginnya malam. Kami segera mengikuti Slamet berjalan. Jalurnya lumayan sulit, rapat, dan terus menanjak. Ada beberapa pinggiran jurang yang kami lewati, membuatku harus ekstra hati-hati. Slamet berjalan dengan gesit, seolah hafal setiap lekuk jalan. Ini jalur yang jarang dilewati, Man, makanya masih rimbun. Konde berbisik kepadaku, seolah ingin meyakinkan diri sendiri juga. Aku hanya mengangguk, nafasku sudah terengah-engah lagi. Kami terus menanjak menembus rimbunya semak belukar dan pepohonan. Kaki terasa pegal, pundak nyeri karena beban keril. Akhirnya setelah entah berapa lama, kami tiba di sebuah area terbuka. Nah, ini puncak Tejo Nyono, kata Slamet menunjuk sekeliling. Namun sayang sekali, kabut masih tebal menyelimuti area puncak. Kami hanya bisa memandangi sekitar yang tertutup putih pekat. Aku mencoba mencari pemandangan,
tapi yang terlihat hanyalah dinding kabut. Tetapi di antara kabut tebal itu, aku bisa melihat siluet gunung-gunung tinggi, tidak jauh seolah di depan mata. Bentuknya samar, namun aku bisa merasakan keagungannya. Mas Slamet, yang itu Gunung Lawu? Tanyaku penasaran. Slamet menunjuk ke beberapa arah. Bukan mas, itu Gunung Merapi. Lalu itu Semeru, itu Penanggungan. Nah, yang itu baru Lawu, katanya dengan tenang. Aku hanya mengangguk-angguk. Oh, iya. Aku mencoba mencerna. Tapi setelah beberapa saat berpikir, rasanya agak janggal. Mana mungkin dari satu puncak kecil di selatan Lawu, semua gunung besar di Jawa bisa terlihat sekaligus dan seolah dekat. Merapi di Jawa Tengah, Semeru dan Penanggungan di Jawa Timur yang jauh sekali. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya mungkin efek kabut. Setelah itu, Slamet mengajak kami turun. Mari, nanti saya tunjukkan arah ke Jebo Larangan, katanya. Kami pun mengikutinya berjalan. Kali ini jalur menurun melewati terowongan semak yang sama seperti yang kami lewati kemarin, dan hutan lumut yang eksotis. Perjalanan menurun terasa lebih cepat, tetapi tetap saja melelahkan. Sampai di sebuah percabangan jalur, Slamet berhenti. Dia menunjuk ke salah satu jalur yang lebih terlihat. Nah, untuk ke Jebo Larangan, kalian lewat sana saja. Nanti di sana ikuti saja pelang puncak, pasti ketemu. Terus Mas Slamet gimana? Tanya Konde. Saya mau turun lagi, ada urusan lain, jawab Slamet santai. Saya kesini cuma ingin sowan saja. Dia kemudian menoleh kepadaku dan Konde. Oh iya, kapan-kapan main ke rumahku saya di daerah Banyumas ya. Kita ngopi-ngopi lagi. Kami hanya mengiyakan saja dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Slamet tersenyum tipis, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kabut di jalur yang berlawanan. Kami memandangnya sampai siluetnya benar-benar tak terlihat. Kami berdua pun pisah jalan dengan Slamet dan menelusuri jalur yang ditunjukkan. Perasaan aneh menyelimuti, tetapi kami tetap melangkah. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Konde mulai mengenali jalur itu. Wajahnya terlihat lega. Nah, ini dia. Aku kenal nih jalur ini, man, seru Konde semangatnya kembali. Secara ajaib, seolah mengikuti pengakuan Konde, kabut juga mulai hilang. Perlahan, langit cerah mulai terlihat, dan matahari kelihatan menembus dedaunan. Kehangatan langsung menyapa kulit kami. Semuanya terasa lebih jelas, lebih nyata. Dan benar saja, setelah hanya sekitar 30 menit berjalan, kami tiba di puncak Jebo Larangan, 2300 mdpl. Di sana sudah ada rombongan dari Nganjuk 4 orang. Mereka sedang memasak air dan terlihat santai. Kami menyapa mereka dan obrolan pun terjadi. Kami bertukar cerita tentang pendakian. Aku sempat bercerita tentang kabut tebal yang kami alami dan bagaimana kami diputar-putar sejak sore kemarin. Anehnya, salah satu dari mereka, seorang pria dengan perawakan kurus, menggelengkan kepalanya. Aneh banget, mas. Kabut dari mana? Cuaca kemarin bagus banget kok, gak ada kabut sama sekali, katanya. Kami mulai jalan sore, dari jam 3-an, malah cerah banget. Sampai kemalaman, kami camp di pos 3. Aku dan Konde saling pandang. Rasanya seperti ada yang gak beres. Bagaimana mungkin? Kami merasakan kabut tebal yang sama persis, yang membuat kami tersesat dan bertemu sosok mengerikan. Aku juga sempat bercerita bahwa kami mampir dulu ke puncak Tejo Nyono karena ditunjukkan oleh seorang pendaki yang bernama Slamet. Mendengar itu, rombongan dari Nganjuk malah bingung. Puncak Tejo Nyono? Maaf mas, setahu kita di sekitar sini itu nggak ada yang namanya Puncak Tejo Nyono, kata mereka terdengar jujur. Kami sudah sering mendaki Lawu dan bukit-bukit di sekitarnya, nggak pernah dengar nama itu. Aku dan Konde kembali bingung. Kami mencoba menjelaskan, tetapi mereka tetap bersikeras tidak ada puncak bernama Tejo Nyono. Kami merasa ganjil, seolah kami mengalami sesuatu yang tidak dialami orang lain. Tidak lama setelah itu,
Konde mengajakku turun. Udah sampai puncak kan? Ayo kita turun aja man, udah mulai siang ini. Perjalanan turun terasa sangat cepat. Dengan jalur yang sudah jelas dan tanpa kabut, kami melangkah dengan lebih mantap. Gak sampai 2 jam, kami udah sampai di tempat parkir motor di pos 1. Kami segera menaiki motor dan melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di base camp, Konde berhenti dan menyapa penjaga yang kebetulan sudah ada di sana. Mereka berbincang sebentar. Aku tidak terlalu mendengarkan awalnya, tetapi kemudian aku mendengar Konde bertanya pada penjaga soal puncak Tejo Nyono. Puncak Tejo Nyono? Waduh, Mas Konde ini ada-ada aja. Gak ada itu puncak yang namanya Tejo Nyono, jawab penjaga base camp sambil tersenyum geli. Yang ada ya puncak Jobo Larangan aja mas, atau paling puncak Joko Langen di dekatnya. Jawaban penjaga itu membuatku semakin bingung. Rasa janggal yang kurasakan sejak tadi semakin membesar. Jadi puncak Tejo Nyono itu gak ada gitu? Terus siapa selamat? Dan gunung-gunung tinggi yang kulihat dari puncaknya itu apa? Dan di situ kami baru teringat kalau kami tidak sempat meminta nomor telepon dari Slamet. Lah terus kenapa disuruh mampir? Di Banyumas rumahnya ada juga Gunung Slamet. Anehnya, kapan waktu aku dan Konde mencoba menelusuri lagi untuk mencari puncak Tejo Nyono, dan kami tak pernah berhasil menemukan jalurnya. Seolah jalur itu tak pernah ada, atau memang sebenarnya nggak ada. Semua yang kami alami di hutan berkabut itu terasa seperti mimpi, tapi begitu nyata. Namun, lama-kelamaan aku menjadi ragu dengan diriku sendiri. Apakah itu efek dari mimpi? Tapi kalau mimpi, kenapa kami berdua mengalaminya secara bersamaan dan sama persis? Sekian, dan mungkin teman-teman yang mendengarkan di sini ada yang tahu atau bisa memberikan penjelasan, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Karena sampai saat ini, saya dan juga Konde sangat penasaran tentang apa yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rohman yang sudah membagikan pengalaman ganjil dan menyeramkannya ketika mendaki ke Gunung Jobo Larangan. Gunung ini lumayan dekat ya dari Gunung Lawu, tepatnya berada di sebelah selatan. Berdekatan juga dengan yang namanya Bukit Mongkrang. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mendaki Lawu, pernah juga menuju ke sana, bisa membagikan ceritanya juga dan menuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah klik tombol like dan juga share, dan yang pasti yang sudah meramaikan kolom komentar. Teruskan untuk menunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita mistis yang tidak kalah seru dan tidak kalah misterius. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.